Malam itu hujan baru saja reda. Udara dingin masih menyelimuti jalanan kecil yang sepi. Hanya lampu-lampu jalan berkelip redup menemani. Di salah satu sudut jalan raya yang menghubungkan desa dengan kota, berdiri sebuah warung karaoke sederhana. Bangunannya tak besar, hanya berdinding kayu dengan cat yang mulai mengelupas, serta papan nama bercahaya neon biru yang kadang mati hidap seperti sudah nyaris rusak. Meski sederhana, warung karaoke itu selalu ramai. Mobil dan motor silih berganti parkir di halaman tanah yang becek setelah diguyur hujan. Para pengunjung, mulai dari sopir truk, pemuda desa, hingga pekerja yang pulang larut malam, sering singgah untuk sekadar bernyanyi, minum kopi, atau mencari hiburan. Namun, ada satu hal yang membuat sebagian orang merasa tidak nyaman. Suasana warung itu terlalu aneh. Musik yang terdengar dari dalam kadang tidak selaras, seperti ada suara tambahan yang tidak berasal dari pengeras suara. Bau dupa samar-samar juga sering tercium. Padahal pemilik warung, Pak Surya, tidak pernah terlihat menyalakan dupa. Malam itu, Dimas, seorang pemuda berusia 22 tahun, bersama dua temannya, Ferry dan Anwar, memutuskan untuk singgah. Mereka habis nongkrong di kota dan ingin bersantai sejenak sebelum pulang. Katanya enak nyanyi di sini, suaranya bagus, tempatnya juga seru, ucap Ferry sambil memarkir motornya. Anwar hanya mengangguk, meski wajahnya terlihat ragu. Tapi tempat ini agak gimana gitu ya, katanya. Suka ada yang aneh-aneh. Dimas menepuk pundaknya. Itu cuma cerita orang, biar kelihatan seram. Sudahlah, ayo masuk, kita senang-senang dulu. Mereka pun melangkah masuk. Begitu pintu kayu dibuka, aroma kopi hitam bercampur asap rokok langsung menyambut. Beberapa meja sudah terisi pengunjung. Musik dangdut koplo mengalun dari layar TV tua yang tersambung ke speaker. Pak Surya, pemilik warung, menyambut dengan senyum ramah. Lelaki paruh baya itu mengenakan kemeja lusuh, namun matanya tajam, seolah selalu mengamati setiap tamu yang datang. Silakan masuk, silakan pilih lagu. Mau pesan kopi, teh, atau mie rebus? Tanyanya. Mereka bertiga memesan kopi, lalu memilih. Dimas langsung naik ke panggung kecil di pojok ruangan, mikrofon di tangannya. Sementara Ferry dan Anwar duduk menikmati suasana. Namun, di antara tawa dan nyanyian itu, Anwar mulai merasa tidak tenang. Dari sudut matanya, ia melihat seorang wanita duduk di pojok ruangan mengenakan gaun merah mencolok. Rambut panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Wanita itu hanya diam, tidak ikut bersuara, tidak pula terlihat berbincang dengan siapapun. Matanya lurus menatap ke arah panggung tanpa ekspresi. Kau lihat enggak? Bisik Anwar sambil menyenggol temannya. Lihat apa? Ferry menoleh sebentar, lalu mengernyit. Enggak ada siapa-siapa di pojok itu. Kau, Enggelante. Anwar terdiam. Padahal jelas sekali ia melihat wanita itu duduk, menunduk sedikit, lalu menoleh ke arahnya. Senyuman tipis terlihat di bibir wanita itu, senyum yang membuat bulu kuduknya meremang. Dimas yang masih asyik bernyanyi tidak menyadari apapun. Ruangan tetap ramai, namun hanya Anwar yang terus-menerus melirik ke sudut itu. Wanita berbaju merah itu masih ada, duduk diam seolah menunggu sesuatu. Ketika lagu selesai, Dimas turun dari panggung dengan wajah puas. Gila, enak banget nyanyi. Di sini suaranya mantap, katanya sambil tertawa. Tapi sebelum ia sempat duduk, tiba-tiba lampu warung berkedip-kedip, lalu mati beberapa detik. Ruangan seketika gelap, hanya cahaya dari layar TV yang masih menyala. Saat lampu kembali terang, Anwar langsung terperanjat wanita berbaju merah itu. Kini duduk di meja mereka. Tubuhnya kaku, kepalanya menunduk,
rambut panjang menutupi wajah. Aroma melati bercampur amis, darah samar-samar tercium. Anwar hampir berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Dimas dan Ferry yang duduk di sebelahnya sama sekali tidak bereaksi, seolah mereka tidak melihat sosok itu. Pak Surya yang berdiri di balik meja kasir justru menatap tajam ke arah Anwar. Tatapannya penuh arti, seperti memberi isyarat agar ia diam dan tidak mengatakan apapun. Dengan gemetar, Anwar mencoba berlagak biasa, meski matanya terus menangkap bayangan gaun merah di sampingnya. Sesekali terdengar bisikan lirih, begitu dekat di telinganya. "Giliranmu sebentar lagi." Anwar langsung pucat pasi. Di luar, hujan kembali turun deras, menutup semua kemungkinan untuk segera meninggalkan tempat itu. Dan malam itu baru saja dimulai. Hujan semakin deras, menimpa atap seng warung karaoke itu hingga menimbulkan bunyi berisik. Suara musik dangdut dari pengeras suara seakan tenggelam oleh gemuruh hujan. Anwar masih duduk kaku, wajahnya pucat, jantung berdegup tak karuan. Bezesik halus yang tadi ia dengar masih terngiang-giang di telinganya. "Giliranmu sebentar lagi." Ia ingin bangkit, ingin lari keluar, tapi tubuhnya terasa berat. Kakinya seolah menempel di lantai. Sementara itu, Dimas dan Ferry masih tertawa-tawa, seakan tak menyadari suasana yang mencekam. Mereka asyik memilih lagu berikutnya, bahkan sempat bercanda dengan pengunjung lain. "War, kau kenapa diam saja? Ayo nyanyi, biar nggak tegang," ujar Dimas sambil menyodorkan daftar lagu. Anwar hanya menggeleng pelan, suaranya tercekat, tak sanggup menjelaskan apa yang ia lihat. Sebab, bagaimana mungkin ia bisa meyakinkan teman-temannya kalau ada wanita berbaju merah duduk tepat di meja mereka, padahal orang lain tidak melihatnya. Wanita itu kini menoleh perlahan ke arah Anwar. Rambut panjang yang sebelumnya menutupi wajah mulai bergeser, memperlihatkan bagian pipinya yang pucat. Bibirnya merah menyala, seolah dilumuri darah segar. Senyum tipis kembali muncul, senyum yang membuat suasana semakin mencekam. Anwar menunduk, berharap bayangan itu menghilang, tapi justru ia mendengar bisikan lagi lebih jelas, lebih dekat. "Jangan menolak, kau sudah dipilih." Tubuh Anwar gemetar hebat. Tangannya secara refleks menggenggam erat gelas kopi di depannya. Cairan hitam itu bergetar, hampir tumpah. Pak Surya, pemilik warung, dari balik meja kasir, tampak memperhatikan Anwar dengan seksama. Matanya yang tajam tidak lagi terlihat ramah, melainkan penuh tekanan, seolah ia tahu persis apa yang sedang dilihat Anwar. Tiba-tiba, lampu kembali berkedip. Ruangan mendadak lebih gelap dari sebelumnya. Saat itu juga, suara musik berhenti, digantikan oleh suara lirih seorang perempuan menyanyi. Suaranya serak, penuh kesedihan, namun menusuk telinga. Lagu itu bukan berasal dari TV, bukan pula dari speaker. Suara itu datang entah dari mana, menggema di seluruh ruangan. Semua pengunjung terdiam, sebagian menoleh bingung. Tapi anehnya, hanya Anwar yang melihat wanita berbaju merah berdiri di panggung kecil dengan mikrofon di tangannya. Wajahnya kini terlihat jelas pucat, mata hitam legam tanpa bola mata, dan bibir merah yang terus bergerak mengikuti alunan lagu menyeramkan. Anwar terperangah, hampir berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa menatap dengan ketakutan. Wanita itu berhenti menyanyi, lalu menatap lurus ke arahnya. Tangan kurusnya terangkat, menunjuk tepat ke dada Anwar. "Kau milikku malam ini." Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya, Anwar merasakan dadanya sesak. Napasnya terhenti. Sesaat, ia panik. Tangannya meraih dada, matanya membelalak. Dimas dan Ferry akhirnya menyadari keanehan itu. "War, kau kenapa?" Ferry panik melihat temannya terengah-engah. Pak Surya buru-buru menghampiri mereka. Anehnya, wajahnya tidak panik,
justru tenang. Ia menepuk bahu Anwar, lalu berkata dengan suara rendah, namun penuh tekanan, "Tenang saja, sebentar lagi selesai." Dimas dan Ferry bingung, tidak mengerti maksudnya. Mereka mengira Anwar hanya sesak napas atau kelelahan. Tapi Anwar tahu, kalimat itu bukanlah ucapan menenangkan, melainkan tanda bahwa ia memang sedang dijadikan tumbal. Wanita berbaju merah kini kembali duduk di pojok ruangan. Senyumnya melebar, matanya berbinar, seolah puas melihat penderitaan Anwar. Dari arah luar, angin kencang bertiup, pintu warung berderit keras hingga terbuka sendiri. Aroma bunga melati bercampur amis darah langsung memenuhi ruangan. Beberapa pengunjung menutup hidung, merasa tidak nyaman, tapi tetap tidak sadar akan apa yang sebenarnya terjadi. Anwar sudah hampir kehilangan kesadaran. Pandangannya berkunang-kunang, tubuhnya lemas. Dalam kepanikan itu, ia sempat melihat Pak Surya berbisik pelan sambil menunduk, seperti membaca doa atau mantra. Dan di telinga Anwar, suara wanita berbaju merah terdengar lagi, lebih jelas, lebih menakutkan. "Jiwamu adalah bayarannya." Tiba-tiba saja listrik di seluruh warung padam. Gelap gulita, hanya terdengar suara kursi bergeser, teriakan kecil pengunjung, dan tawa lirih perempuan di pojok ruangan. Malam itu, Anwar tahu ia tidak bisa lari lagi. Ia sudah masuk ke dalam lingkaran gelap yang mengikat warung karaoke itu. Suasana di dalam warung karaoke itu mencekam. Lampu padam, hanya suara hujan deras dan tawa lirih perempuan yang terdengar membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Anwar terkulai di kursi, wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal. Dimas mengguncang bahunya panik. "Wor, bangun, jangan bercanda kau," serunya, nyaris menangis. Ferry juga kalut. "Pak Surya, tolong, temanku kenapa ini? Cepat cari pertolongan." Namun, bukannya panik atau berusaha menolong, Pak Surya justru berdiri tenang di tengah kegelapan. Matanya yang berkilat aneh memandang lurus ke arah Anwar. Suaranya terdengar pelan, tapi menusuk telinga. "Sudah waktunya, jangan dilawan. Ini pengorbanan yang harus diterima." Dimas dan Ferry sontak merinding. "Apa maksudmu, Pak?" teriak Ferry. Pak Surya tidak menjawab. Dari arah pojok ruangan, tawa lirih itu berubah menjadi nyanyian yang pelan, serupa kidung kematian. Saat itu juga, lampu kembali menyala, meski redup seperti lampu minyak. Dan di sana, wanita berbaju merah kembali terlihat duduk di kursinya. Rambut panjang terurai, wajah pucat menunduk, sementara darah menetes dari sudut bibirnya. Kali ini, Dimas dan Ferry juga melihatnya dengan mata kepala sendiri. "Ya Allah," bisik Dimas sambil mundur beberapa langkah. "Kau lihat itu, Fer?" Ferry mengangguk, wajahnya kaku ketakutan. "Aku lihat." Dia nyata. Wanita itu menoleh ke arah mereka, lalu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi hitam berlumur darah. Ia berbisik pelan, tapi suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan. "Satu nyawa, satu keberuntungan." Kalimat itu membuat Dimas dan Ferry menoleh bingung ke arah Pak Surya. Lelaki tua itu tidak menyangkal, justru mendekat dengan langkah perlahan. "Kalian pikir, kenapa warung sederhana ini selalu ramai? Hah?" ucapnya dengan suara berat. "Kenapa orang rela datang jauh-jauh hanya untuk bernyanyi di sini?" Pak Surya tersenyum miris. "Itu karena aku punya perjanjian dengan dia." Jarinya menunjuk ke arah wanita berbaju merah yang kini berdiri, melangkah anggun namun menyeramkan ke tengah ruangan. Dimas dan Ferry hampir tak percaya. "Perjanjian apa maksudmu?" Pak Surya menatap tajam. "Pesugihan, aku menyerahkan jiwa-jiwa yang terpilih sebagai tumbal. Dan sebagai gantinya, warung ini tidak pernah sepi. Rezekiku terus mengalir."
Anwar yang masih lemas berusaha bicara. Suaranya lirih. Kenapa aku yang dipilih? Wanita berbaju merah berhenti tepat di depan Anwar. Tangannya yang pucat dan dingin terulur menyentuh pipinya. Dari bibirnya keluar bisikan yang membuat darah siapapun membeku. Karena kau menatapku. Dimas dan Ferry tersentak. Tadi memang hanya Anwar yang sejak awal melihat wanita itu lebih dulu. Dan itu rupanya menjadi tanda bahwa ia telah ditandai sebagai korban. Pak Surya menghela napas panjang. Maaf nak, aku tidak punya pilihan. Kalau aku menolak, justru keluargaku yang akan jadi gantinya. Dimas berdiri marah, meski tubuhnya gemetar. Ini gila, Pak. Kau mengorbankan orang lain demi uang, demi warung ini. Pak Surya menunduk. Wajahnya penuh beban. Kalian tak akan mengerti. Sekali masuk perjanjian ini, tak bisa keluar. Jika aku berhenti memberi tumbal, aku yang akan diambil. Dan bukan hanya aku, keluargaku juga ikut binasa. Hening sejenak. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Lalu wanita berbaju merah kembali tertawa. Tubuhnya perlahan berubah dari seorang wanita cantik menjadi sosok menyeramkan dengan kulit mengelupas, mata merah menyala, dan mulut penuh darah. Ia menatap Anwar dengan penuh nafsu. Malam ini, jiwamu milikku. Dimas dan Ferry spontan berdiri menghadang, meski tubuh mereka bergetar ketakutan. Kalau mau ambil, lewati kami dulu, teriak Dimas nekat. Wanita itu hanya tertawa. Suaranya bergema sampai keluar warung. Lampu kembali padam dan ruangan dipenuhi jeritan pengunjung lain yang baru menyadari sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Dalam kegelapan, suara langkah kaki mendekat, diikuti bisikan yang semakin dekat ke telinga Anwar. Satu nyawa, satu keberuntungan. Malam itu, rahasia pesugihan Pak Surya akhirnya terbuka. Namun, rahasia itu bukan hanya menjadi beban bagi pemilik warung, melainkan juga ancaman nyata bagi Dimas, Ferry, dan terutama Anwar yang sudah ditandai sebagai tumbal. Hujan deras terus mengguyur malam itu. Suara derasnya bagai genderang kematian yang menutup setiap celah kesunyian. Di dalam warung karaoke, kegelapan masih mendominasi. Hanya sesekali, kilatan petir dari luar menerangi ruangan yang kini dipenuhi teriakan ketakutan pengunjung. Dimas memeluk erat bahu Anwar yang semakin lemah. Nafas temannya itu berat, seperti ada beban yang menekan dadanya. Sementara Ferry berdiri waspada, matanya menatap ke segala arah. Takut kalau wanita berbaju merah itu muncul lagi. Pak Surya masih berdiri dengan wajah pasrah, namun matanya tak lepas dari sosok gaib yang kini berkeliaran di warung itu. Tiba-tiba, dari arah panggung kecil, terdengar suara gesekan mikrofon. Lalu suara perempuan itu kembali bernyanyi. Bukan lagu manusia, melainkan semacam tembang kuno, lirih dan menyeramkan, membuat bulu kuduk semua orang berdiri dalam cahaya petir yang menyambar. Dimas melihat jelas wanita berbaju merah itu kini berdiri di atas panggung. Tubuhnya berlumur darah, wajahnya berubah-ubah, kadang cantik, kadang rusak penuh luka, bahkan kadang tanpa wajah sama sekali. Cukup, teriak Dimas. Suaranya pecah karena ketakutan sekaligus amarah. Kalau kau mau tumbal, ambil aku saja. Jangan Anwar. Ferry menoleh kaget. Gila kau Dim, jangan asal ngomong. Wanita itu berhenti bernyanyi. Matanya menoleh ke arah Dimas. Senyumnya melebar. Suaranya terdengar pelan namun menggema. Kau berani menawarkan dirimu, tapi bukan begitu aturannya. Yang ditandai tetaplah harus jadi milik. Dimas terdiam, wajahnya pucat. Pak Surya melangkah maju, wajahnya penuh kegelisahan. Kau sudah menatapnya lebih dulu, nak, katanya kepada Anwar dengan suara berat. Siapapun yang pertama kali melihat wujudnya, dialah yang dipilih, tak bisa diganti. Ferry gemetar mendengar itu. Jadi, apapun yang kita lakukan,
Anwar akan tetap jadi tumbal. Pak Surya mengangguk pelan. Begitulah aturan pesugihan. Kalau aku melawan, aku dan keluargaku akan binasa. Mendengar itu, Dimas menatap tajam ke arah Pak Surya. Kau egois, Pak. Kau korbankan orang lain demi perutmu sendiri. Demi warung ini. Pak Surya menunduk, tidak menjawab. Hanya terdengar helaan napas berat, seolah penyesalan yang selama ini ia pendam mulai pecah. Namun, sebelum percakapan berlanjut, tiba-tiba seluruh pintu dan jendela warung menutup sendiri dengan keras. Suara angin menderu masuk membuat semua orang berteriak. Wanita berbaju merah kini turun dari panggung. Langkahnya perlahan, anggun, tapi setiap jejaknya meninggalkan noda darah di lantai. Ia berjalan ke arah Anwar yang sudah setengah tak sadarkan diri. Dimas dan Ferry spontan berdiri. Tidak, kau tak bisa ambil dia, teriak Ferry dengan suara bergetar. Wanita itu berhenti. Matanya menatap keduanya dengan tajam. Lalu, suara tertawanya menggema keras hingga membuat telinga sakit. Berani melawan. Kalau begitu, kalian ikut masuk dalam perjanjian ini. Sekonyong-konyong, tubuh Dimas dan Ferry terpental ke belakang, menghantam meja hingga pecah. Mereka berdua mengerang kesakitan, sementara Pak Surya hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Apa yang sudah kalian lakukan? Bisiknya lirih, ketakutan. Sekarang, kalian semua sudah terikat. Wanita itu kemudian jongkok di depan Anwar. Tangannya yang dingin dan pucat menyentuh dada pemuda itu. Dan seketika tubuh Anwar bergetar keras. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit, sementara mulutnya mengeluarkan jeritan panjang yang bukan suara manusia. Semua pengunjung berhamburan ingin lari, tapi pintu terkunci rapat, seolah ada kekuatan gaib yang menahannya. Mereka hanya bisa menangis, menjerit, dan memohon ampun. Dari mulut Anwar terdengar suara lain, suara wanita berbaju merah yang berbicara melalui tubuhnya. Mulai malam ini, darahmu milikku. Kau tumbal yang sah. Dimas bangkit dengan susah, payah. Wajahnya penuh amarah dan ketakutan. Aku tidak akan biarkan kau ambil dia. Apapun yang terjadi, aku akan lawan kau. Ferry pun berdiri, meski tubuhnya gemetar. Kita harus cari cara, Dim. Kalau tidak, kita semua mati di sini. Pak Surya menatap mereka berdua dengan wajah putus asa. Kalau kalian ingin selamat, hanya ada satu cara. Kalian harus memutus perjanjian ini. Tapi itu berarti ia terdiam sejenak. Kalian harus mengorbankan aku. Dimas dan Ferry saling berpandangan, bingung, takut, namun juga sadar bahwa satu-satunya jalan untuk menghentikan teror ini mungkin memang dengan menumbalkan orang yang membuat perjanjian itu sejak awal. Sementara itu, wanita berbaju merah terus menunduk di atas tubuh Anwar, siap merenggut jiwa pemuda itu kapan saja. Malam itu, perang antara manusia, setan, dan keserakahan telah dimulai. Hujan masih deras menghantam atap seng warung karaoke. Suara petir bersaut-sautan, seperti mengiringi tragedi yang sedang berlangsung di dalamnya. Lampu yang redup berkedip-kedip, sementara aroma amis bercampur bunga melati semakin kuat memenuhi ruangan. Anwar terkulai di kursi, matanya kosong, tubuhnya bergetar pelan. Setiap kali wanita berbaju merah menyentuh dadanya, terdengar jeritan lirih dari mulut Anwar. Jeritan yang jelas bukan suaranya sendiri. Dimas dan Ferry berdiri kaku. Tubuh mereka masih sakit akibat terpental tadi. Tapi rasa sakit itu tidak sebanding dengan ketakutan yang menghantui mereka. Pak Surya berdiri di dekat meja kasir. Wajahnya pucat, suaranya gemetar. Aku sudah bilang, satu-satunya jalan agar kalian bisa keluar dari sini adalah memutus perjanjian ini. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau aku yang dikorbankan. Dimas menoleh dengan mata melotot. Jadi,
Semua ini gara-gara keserakahanmu. Gara-gara kau tidak puas dengan rezeki biasa. Kau jual nyawa orang lain. Pak Surya terdiam, tatapannya kosong. Tapi di balik itu, ada penyesalan mendalam. Aku hanya ingin keluargaku tidak hidup miskin. Tapi aku terlalu bodoh. Aku kira bisa mengendalikan semuanya. Padahal akulah yang terikat. Wanita berbaju merah tertawa kecil, suaranya melengking, menggema di ruangan. Ia menatap Pak Surya sambil berkata, "Kau pikir bisa lari dari janji? Tidak ada yang bisa keluar dari perjanjian. Darah, setiap jiwa yang kau serahkan hanya memperpanjang waktumu sedikit demi sedikit. Tapi tetap saja, pada akhirnya aku akan menjemputmu." Pak Surya menunduk, wajahnya penuh ketakutan. Dimas maju selangkah, menahan rasa gentar yang mengguncang tubuhnya. "Kalau memang kau sumber semua ini, maka biarkan kau yang jadi korban. Jangan sahabatku." Ferry menahan lengannya. "Dim, pikir baik-baik. Kalau kita benar-benar mengorbankannya, apa kita yakin kutukan ini berhenti? Bagaimana kalau justru kita terjebak lebih dalam?" Dimas terdiam. Kata-kata Ferry menusuk pikirannya. Tapi ia menatap Anwar yang semakin lemah. Wajah sahabatnya itu hampir kehilangan kehidupan. Kalau kita tidak lakukan sesuatu, Anwar akan mati malam ini juga. Tiba-tiba, wanita berbaju merah mendekat ke arah mereka. Setiap langkahnya meninggalkan bekas darah di lantai. Matanya menatap tajam ke arah Dimas. Lalu ia berbisik, "Kalian punya pilihan, satu nyawa untuk menyelamatkan yang lain. Tapi ingat, siapapun yang kalian pilih akan menjadi milikku selamanya." Seketika, suasana semakin mencekam. Angin berhembus kencang dari segala arah. Meja dan kursi berguncang. Para pengunjung lain berteriak histeris, mencoba memukul pintu dan jendela yang terkunci rapat. Ferry hampir menangis. "Dim, kalau kita biarkan, Anwar akan jadi tumbal. Tapi kalau kita pilih Pak Surya, kita sama saja jadi pembunuh. Apa bedanya kita dengan dia?" Pak Surya sendiri terisak. "Kalau dengan nyawaku kalian bisa selamat, lakukanlah. Aku sudah terlalu lama hidup dalam dosa. Biarkan aku yang bayar harganya." Wanita berbaju merah berdiri di antara mereka. Senyumnya semakin lebar. "Cepatlah pilih, atau aku akan mengambil ketiganya sekaligus." Dimas menatap Anwar yang terkulai, lalu menatap Ferry, dan akhirnya memandang Pak Surya yang menunduk pasrah. Hatinya berkecamuk hebat. Tiba-tiba, kilatan petir menerangi ruangan. Dalam sekejap, Dimas meraih botol kaca di meja, menghantamkannya ke kepala Pak Surya. "Dim!" Ferry berteriak kaget. Matanya melebar tak percaya. Pak Surya jatuh tersungkur. Darah mengalir dari kepalanya. Dengan nafas tersengal, ia masih sempat berbisik lirih, "Semoga kalian benar-benar bebas." Wanita berbaju merah tertawa panjang. Suaranya menusuk telinga hingga membuat semua orang menutup kepala mereka. Tubuh Pak Surya mulai ditarik ke arah panggung, diseret oleh bayangan hitam yang muncul dari lantai. Ceritanya menggema sebentar, lalu lenyap ditelan kegelapan shot itu juga. Anwar terbatuk keras, lalu tubuhnya terlepas dari genggaman gaib. Ia kembali bisa bernapas, meski wajahnya pucat dan penuh keringat dingin. Lampu-lampu warung menyala terang, pintu dan jendela terbuka dengan keras. Hujan di luar pun mereda, hanya menyisakan rintik kecil. Semua pengunjung yang tadi panik langsung berhamburan keluar, meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Dimas memeluk Anwar erat, sementara Ferry masih berdiri kaku. Wajahnya campur aduk antara lega dan ngeri. Tapi dari panggung kecil, suara wanita berbaju merah kembali terdengar. Kali ini lirih, namun jelas. Perjanjian belum berakhir, hanya berubah. Darah telah dibayar, tapi ingat, aku akan kembali menagih. Senyumnya samar terlihat,
sebelum sosoknya menghilang dalam kabut tipis. Malam itu, mereka selamat. Tapi Dimas sadar, keputusan yang ia ambil telah mengikat mereka pada sesuatu yang lebih gelap, dan bayangan wanita berbaju merah itu belum benar-benar pergi. Malam itu akhirnya mereka berhasil keluar dari warung karaoke terkutuk itu. Hujan sudah reda, udara dingin menusuk tulang, dan jalanan sepi hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Dimas, Ferry, dan Anwar berjalan gontai menuju motor mereka. Tubuh mereka masih gemetar, wajah pucat, dan jantung berdegup kencang. Anwar hampir roboh, tapi Dimas sigap menahannya. "Ayo, War, kita harus cepat pergi dari sini," ucap Dimas lirih. Ferry menoleh ke belakang. Warung karaoke itu berdiri membisu, lampu neonnya berkedip-kedip, seolah tak terjadi apa-apa. Padahal, barusan mereka melihat sendiri bagaimana darah, jeritan, dan kengerian memenuhi tempat itu. Seperti mimpi buruk, gumam Ferry. Suaranya bergetar. Mereka bertiga akhirnya naik ke motor masing-masing. Mesin dinyalakan, dan tanpa banyak bicara, mereka melaju kencang, menembus jalan sepi, menuju desa. Namun, sejak motor mulai bergerak, Anwar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dari kaca spion kecil di motornya, ia melihat bayangan wanita berbaju merah duduk di jok belakang. Rambut panjangnya menutupi wajah, gaunnya berkibar mengikuti angin malam. "Dimas, Ferry, dia ikut," teriak Anwar panik. Kedua temannya sontak menoleh ke arah spion masing-masing. Benar saja, sesekali terlihat sosok itu melayang di kejauhan, mengikuti mereka dengan kecepatan yang mustahil. Gas terus. "Dimas." Mereka menambah kecepatan. Angin malam semakin kencang, jalanan semakin gelap, seolah lampu jalan padam satu persatu saat mereka melintas. Suara tawa lirih perempuan itu terdengar samar. Makin lama makin jelas, seolah tepat di telinga mereka. "Kalian pikir sudah bebas?" Tiba-tiba, motor Ferry oleng. Sosok wanita berbaju merah muncul sekilas di depannya, membuatnya hampir terjatuh. Untung Dimas berhasil menahan stangnya sebentar, sebelum Ferry kembali menguasai kendali. "Dia nggak mau kita lepas begitu saja." Ferry Turengga. Mereka akhirnya berhenti di sebuah pos ronda kosong di pinggir jalan desa. Nafas Turengga, keringat dingin bercucuran. Meski udara malam sangat dingin, Anwar duduk di tanah. Wajahnya pucat. Aku masih bisa merasakannya. Dia ada di dekatku." Dimas menatapnya tajam. "Apa maksudnya, War?" Dengan suara gemetar, Anwar menjawab, "Waktu dia hampir ambil jiwaku, Aku merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhku, seperti tanda, seolah aku sudah dicap. Dan tadi, sebelum Pak Surya ditarik, aku dengar jelas dia bilang, perjanjian belum berakhir." Ferry memukul tiang pos ronda dengan marah. "Sial. Jadi meskipun Pak Surya sudah jadi korban, kita tetap terikat. Apa-apaan ini?" Dimas terdiam. Wajahnya keras. "Berarti, sejak kita memilih untuk mengorbankan Pak Surya, kita ikut masuk dalam perjanjiannya. Bukan hanya War yang ditandai, tapi kita bertiga." Anwar menunduk. Tubuhnya gemetar. "Aku nggak mau mati, Dim. Aku nggak mau." Mendadak, angin kencang bertiup di sekitar mereka. Suhu udara turun drastis, membuat napas mereka keluar asap tipis dari keyahan. Suara nyanyian lirih terdengar lagi, lagu yang sama dengan yang dinyanyikan wanita berbaju merah di warung tadi. Suaranya makin lama makin dekat, sampai akhirnya terdengar jelas tepat di telinga mereka. Satu nyawa, satu keberuntungan. Tiba-tiba, lampu pos ronda padam, dan dalam gelap itu, mereka bertiga melihat sosok wanita berbaju merah berdiri tidak jauh dari mereka. Rambut panjangnya menutupi wajah,
Tangannya terulur dan suaranya dingin menusuk. Kalian pikir bisa kabur? Tidak. Sekarang kalianlah yang terikat. Giliran kalian akan datang satu persatu. Tanah di bawah mereka bergetar halus, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Anwar langsung menutup telinga dan berteriak histeris. Dimas meraih bahu. Ferry, wajahnya penuh tekad, meski takut luar biasa. Kita harus cari cara memutus ini. Kalau tidak, kita akan jadi tumbal berikutnya. Ferry mengangguk cepat. Tapi bagaimana caranya? Siapa yang bisa kita temui? Orang pintar, kiai, dukun, wanita berbaju merah melangkah semakin dekat. Sementara tubuh mereka terkunci, tidak bisa bergerak. Malam itu, mereka sadar, keluar dari warung itu bukanlah akhir, melainkan awal dari kutukan baru yang mengikat nyawa mereka bertiga. Malam itu mereka bertiga tidak tidur. Setelah kejadian di pos ronda, Dimas, Ferry, dan Anwar memutuskan untuk mencari pertolongan. Satu-satunya harapan yang terpikir hanyalah seorang kiai tua di ujung desa bernama Kiai Hamdan, yang dikenal sering membantu orang-orang yang diganggu makhluk halus. Mereka menempuh perjalanan gelap dengan motor, sambil sesekali menoleh ke belakang karena perasaan diawasi tidak pernah hilang. Dan benar saja sesekali mereka melihat bayangan wanita berbaju merah melintas cepat di tepi jalan, kadang di atas pohon, kadang berlari sejajar dengan motor mereka. Begitu tiba di rumah sederhana Kiai Hamdan, mereka segera mengetuk pintu dengan panik. Lelaki tua itu membuka, menatap mereka dengan sorot mata tajam namun penuh wibawa. "Aku sudah tahu kedatangan kalian," katanya dengan suara berat. "Kalian membawa sesuatu yang busuk." Mereka bertiga masuk di ruang tamu yang sederhana dengan tikar pandan di lantai. Mereka menceritakan semuanya warring karaoke, sosok wanita merah, pesugihan Pak Surya, hingga pengorbanan berdarah yang mereka lakukan. Kiai Hamdan terdiam lama, lalu menghela napas. Pesugihan darah itu salah satu yang paling berat. Setiap tumbal bukan hanya memperkuat perjanjian, tapi juga menambah ikatan kepada siapapun yang ikut terlibat. Kalian bertiga sudah ikut masuk dalam lingkaran itu. Jadi, apa kami bisa bebas, Kiai? Tanya Ferry, hampir menangis. Kiai Hamdan menatap mereka dengan serius. Ada dua jalan. Pertama, kalian mengorbankan jiwa lain untuk menggantikan posisi kalian. Kedua, kalian harus melawan sosok penagih itu sampai musnah. Meski risikonya nyawa kalian juga bisa habis. Anwar langsung pucat. "Aku gak mau jadi pembunuh. Tapi kalau kami lawan, apa kami bisa menang?" Sebelum Kiai Hamdan menjawab, tiba-tiba lampu rumah padam. Angin dingin masuk melalui celah dinding. Aroma melati bercampur amis. Darah menyeruak. Begitu pekat, wanita berbaju merah muncul di sudut ruangan. Tubuhnya membungkuk, matanya merah menyala. Ia tertawa lirih, lalu berkata, "Kalian pikir bisa sembunyi di sini? Perjanjian darah tidak bisa diputus dengan mudah. Nyawa kalian sudah kucatat." Kiai Hamdan berdiri, meraih tasbih di tangannya, lalu mulai membaca doa dengan suara lantang. Mantra-mantra suci menggema, membuat sosok wanita merah itu berteriak melengking. Tubuhnya berasap, kulitnya mengelupas. Namun, kekuatannya terlalu besar. Bayangan hitam keluar dari tubuh Anwar, membuat pemuda itu menjerit kesakitan. Dimas dan Ferry mencoba menahan tubuhnya yang meronta, tapi seakan ada sesuatu dari dalam yang hendak keluar. Kiai Hamdan terus melantunkan doa. Keringat dingin mengalir di dahinya. "Kalian harus kuat. Jangan biarkan dia mengambil tubuh kalian." Wanita merah itu tiba-tiba menjerit, lalu melayang cepat ke arah Kiai Hamdan. Tasbih di tangannya terlepas, tubuhnya terbanting keras ke dinding. Kiai tua itu terbatuk darah. "Kiai!" teriak Dimas.
Dalam detik itu, wanita merah menoleh ke arah mereka. Matanya menyala, bibirnya merah penuh darah. "Kalian semua milikku." Anwar tiba-tiba berhenti, meronta. Tubuhnya kaku, matanya melotot kosong. Lalu ia tersenyum dengan wajah yang bukan wajahnya sendiri. Dari mulutnya keluar suara lirih. "Aku sudah memilih. Biarkan aku yang jadi pengganti." Dimas dan Ferry terpaku. "Apa maksudmu, War?" Tapi Anwar sudah tidak menjawab. Tubuhnya bergetar hebat, lalu roboh ke lantai. Saat itu juga, sosok wanita merah tertawa panjang. Tubuhnya menyatu dengan tubuh Anwar, menyerap jiwa pemuda itu. Anwar menjerit sekali, lalu sunyi. Matanya kosong, bibirnya tetap tersenyum, dan perlahan tubuhnya membeku, pucat, sebelum akhirnya hancur menjadi abu hitam yang berterbangan. Wanita berbaju merah lenyap bersamaan dengan itu. Angin berhenti, lampu rumah kembali menyala. Dimas dan Ferry terduduk lemas, air mata mengalir deras. Mereka baru saja kehilangan sahabat. Kiai Hamdan dengan sisa tenaganya berbisik lirih, "Pengorbanan sudah dibayar. Untuk sementara kalian berdua bebas. Tapi ingat, kutukan pesugihan tidak pernah benar-benar hilang. Selama perjanjian itu masih ada di dunia, penagihnya akan selalu mencari darah baru." Dimas mengepalkan tangan, wajahnya penuh duka dan amarah. Ferry hanya menangis, tak kuasa berkata apa-apa. Malam itu, kutukan berakhir dengan hilangnya Anwar. Tapi di balik itu, mereka tahu warung karaoke itu masih berdiri. Dan pesugihan darah belum musnah, hanya menunggu waktu sebelum korban baru dipilih lagi.